Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami Husnayan TV dalam acara Tips and Tweet. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga urusannya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Kita mau bahas yang lagi heboh di Twitter ya. Saya dapatkan dari Twitter dari salah satu netizen pakar Big Data, Mas Ismail Fahmi. Saya akan bacakan, hal yang lagi sedang menjadi perbincangan ya, sedang menjadi perbincangan di jagat maya, yaitu rencana, e-sport akan dimasukkan ke dalam kurikulum SMP dan SMA. Tahun 2019 sudah pernah, disampaikan memang, sudah pernah ada muncul ide tercetus oleh salah satu menteri ya, yaitu Bapak Imam Nahrawi saat itu. E-sport ini digadang-gadang untuk dimasukkan sebagai kurikulum bagi SMP dan SMA. Nah, kira-kira para pemirsa sekalian yang menyimak acara pada kali ini, tanggapannya bagaimana kira-kira kalau misalkan e-sport dimasukkan ke kurikulum? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Atau mungkin jangan-jangan ada sebagian yang belum tahu apa itu e-sport. E-sport itu nama kerennya ya. Kegiatannya itu ya main game online sebenarnya. Main game online. E-sport begitu. Ya salah satunya ya ada PUBG di dalamnya. Mungkin ada, Mobile Legend gitu ya, ML, Mobile Legend, dan game-game online lainnya yang tergandrungi oleh anak-anak kita di zaman sekarang ini. Nah, saya akan bacakan, tweet dari Mas Ismail Fahmi, di mana beliau berkomentar begini, "E-sport hanya melahirkan anak-anak yang menjadi seorang pengguna game, ya, sebagai user ya, konsumen. Harusnya pendidikan kita mengarahkan anak-anak untuk bisa berpikir inovatif, kreatif, agar bisa menciptakan hal-hal baru. Bukan justru sebaliknya, menjadi ya pangsa pasar konsumen dari pasar digital." Memang e-sport ini, game ini, cuannya banyak banget ya. Peluang pasarnya sangat besar sekali. Tentu saja wacana e-sport ini menimbulkan, reaksi, pro kontra ya. Banyak yang kritisi, banyak yang, mengkhawatirkan jika kurikulum ini benar-benar dimasukkan ya dalam sekolah-sekolah kita. Ada juga sebagian yang mendukung, terutama para gamers pasti mendukung dan juga para perusahaan-perusahaan game, bagi mereka itu adalah profit, sumber keuangan, ya sumber pasar yang besar. Belum ada kurikulumnya saja sudah meraih begitu banyak profit dari penjualan, voucher dan juga, profit-profit dari hal-hal lain. Dengan pengguna yang semakin banyak otomatis cuannya semakin banyak. Terlebih lagi jika ini menjadi, program resmi, jika dikurikulumkan, dimasukkan ke dalam sekolah. Ketika ada orang yang mengkritisi, nanti ya, akan di-labeling dengan label, tidak open mind, nggak visioner gitu ya, tidak, maju ke depan pemikirannya, primitif, ya pasti akan ada labeling-labeling seperti itu sebagaimana yang komentari para sebagian netizen ya, yang mengomentari hal tersebut ya. Ketika ada yang mengkritisi dibilang primitif, nggak visioner, dan seterusnya ya. Ada yang paling pusing saat ini adalah orang tua dan guru gitu ya. Ketika orang tua dan guru menghadapi kondisi sekarang saja nih, belum ada kurikulumnya nih, e-sport belum masuk ke kurikulum,
para orang tua dan guru merasakan sebuah, apa ya, tantangan yang luar biasa, di mana mengarahkan anak-anak agar tidak kecanduan dengan game, karena dampaknya sangat luar biasa, mempengaruhi karakter, mempengaruhi perkataan mereka. Ditambah lagi jika e-sport ini masuk dalam kurikulum, wah makin jadi nanti, makin menjadi-jadi. Ada alasan bagi mereka untuk melegalkan, untuk, bisa membenarkan apa yang mereka sedang lakukan. Ketika ditanya, "Kamu main game melulu kok?" "Enggak kok, ini lagi ngerjain tugas, ada PR dari, Pak Guru nih, ada ngerjain challenge yang, level sekian." Ambyar semua kalau memang hal ini benar-benar terjadi di negeri kita. Untuk itu tetap kritis ya, kita akan tetap kritisi, kita kawal, jangan sampai ide-ide yang terkesan ini adalah inovasi, kemudian visioner, tapi kebablasan. Jangan sampai kejadian. Ya, sebelum wacana e-sport ini dilaksanakan atau diterapkan, ya kami sebagai seorang pendidik juga, sekolah kami pernah suatu ketika ada pelajaran yang, kontennya adalah mengajarkan coding ya, bahasa pemrograman untuk versi anak-anak begitu. Kesannya memang seperti sedang bermain game ya, karena memang dibentuk dalam bentuk puzzle-puzzle untuk memudahkan mereka dan agar mereka bisa menangkap pelajaran dengan fun gitu ya. Kemudian ada orang tua yang, sedikit mengkritisi gitu, "Ini anak-anak sedang diajarin game ya, Pak?" Ini belum masuk e-sport loh ya, baru pelajaran coding, bukan menggunakan game, tapi membuat ya, mengkreasikan, ya mereka berinovasi, memanfaatkan bahasa pemrograman, ya. Ada orang tua yang sudah khawatir gitu. Kami memaklumi, kekhawatiran para orang tua gitu, karena betapa sulitnya mereka mengarahkan, mengawal anak-anak dalam menggunakan gadget gitu. Tambah lagi di sekolah kok diajarin game gitu. Maka saya sampaikan, "Bukan, saya bukan mengajarkan game. Ini pelajaran coding. Justru kami arahkan anak-anak bukan untuk menjadi user, bukan untuk menjadi seorang pengguna, ya, tapi mereka diarahkan dengan kecerdasannya, dengan logikanya, mereka bisa memerintah komputer, bukan mereka yang diperintah oleh komputer." Nah, itu setelah dijelaskan, oh, para orang tua menjadi, paham tujuan kita mengajarkan, konten tersebut kepada anak-anak. Nah, dalam hal ini, para pemirsa sekalian, kurikulum itulah yang dibutuhkan, bukan e-sport ya, tapi kurikulum yang isinya adalah bagaimana mengawal anak-anak, mempersiapkan anak-anak memasuki dunia digital. Dunia digital ini dunia yang memang tidak bisa kita hindari, ini memang sudah zamannya gitu, zamannya. Nah, maka langkah kita adalah mempersiapkan mereka saat masuk dunia ini mereka tidak kebablasan. Maka dibutuhkan kurikulum untuk membentuk karakter mereka, yang mengarahkan mereka, adab, etika, bersosial media, kemudian menyaring berita-berita, informasi-informasi yang benar dan tidak benar, ya, hadapi bulian, menghadapi kata-kata kotor, ya, konten-konten yang tidak mendidik, konten-konten negatif dan sebagainya. Justru ini yang perlu kita, kedepankan untuk dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah kita. Sehingga ketika mereka masuk di dunia digital, tetap safe, tetap aman, ya. Inovatif tapi nggak kebablasan, kreatif tapi tidak kebablasan. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap, semangat untuk berkreasi, berinovasi, namun harus dikawal oleh orang tua di rumah, oleh, guru-guru di sekolah, ya. Tentunya dengan kurikulum yang sehat, kurikulum yang benar-benar bermanfaat, bukan kurikulum yang justru, kontraproduktif, yang justru ya membuat, anak-anak
menjadi adiktif dengan sebuah game, menjadi kecanduan dengan hal-hal yang berdampak negatif untuk masa depan mereka. Dan sudah banyak ya penelitian-penelitian yang telah menyebutkan dampak negatif dari game online ya. Nah, coba kita buka, beritanya ya. Berita di sini ada sampaikan di sebuah situs online. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi PhD mengkritik wacana cabang olahraga e-sport bakal masuk ke kurikulum sekolah tingkat SMP dan SMA. Olahraga jari ya. Wacana tersebut sempat menyeruak ke publik pada tahun 2019 melalui mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Imam Nahrawi. Dan saat ini wacana itu kembali mencuat setelah Ketua Bidang Humas dan Komunikasi, Pengurus Besar e-sport Indonesia. Ternyata e-sport ini sudah ada kepengurusannya ya secara nasional ya. Sama seperti PBSI, pengurus badminton ya. Ada PSSI, sepak bola gitu ya. Nah, ini ada Pengurus Besar e-sport Indonesia, PBSI. PBSI. Asa Diang dalam sebuah diskusi virtual bertajuk Membangun Jenjang Karir Atlet e-sport dan Prestasi Bangsa. Menurut Ismail Fahmi, e-sport masuk kurikulum justru akan membuat anak kecanduan game. Padahal kecanduan game menjadi masalah yang sering menjadi perbincangan orang tua saat ini. Ia mengkhawatirkan terhadap dampak negatif dari e-sport terhadap perkembangan anak. Ya, itu membuat anak-anak jadi suka banget dengan game. Jadi tidak bagus dampaknya. Karena sudah banyak anak-anak yang adiktif dengan game kecanduan. Belum ada kurikulumnya saja sudah kecanduan. Belum ada kurikulumnya, sudah kecanduan. Lah, ini kalau misalkan masuk dalam program sekolah, bagaimana nanti keadaannya? Aduh, ini bagi orang tua, bagi para guru, sesuatu yang sangat mengerikan ini. Untuk menghentikan candu di zaman sekarang saja, di saat-saat belum ada pelajarannya, keras berpikir gimana cara saya cari solusinya. Ada ide untuk memasukkan jadi program sekolah. Aduh, ya ada-ada aja ya. Ya begitulah memang, kalau sudah inovasinya kebablasan, jadi semua ingin lakukan. Iya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan, sudah banyak yang adiktif dengan game. Orang tua tidak diajarin bagaimana menghadapi anak yang suka bermain game. Nah, ini orang tua nih ya, beliau mengomentari tentang juga orang tua gitu. Kalau di sekolah diajarin lagi dan orang tua tidak diajari menghadapi game anak-anak, nanti dampaknya makin parah. Justru memang yang dibutuhkan itu justru bagaimana, sebuah kurikulum yang mempersiapkan anak-anak ya, bisa memasuki dunia digital yang begitu banyak, seluk-beluknya, begitu banyak dampaknya gitu. Kalau mereka nggak disiapkan secara mentalnya, karakternya, sikapnya, tambah lagi orang tuanya juga gaptek gitu ya, tambah lagi orang tuanya juga cuek, biar sudah semuanya bisa-bisa. Ini yang beliau khawatirkan gitu. Nah, selain itu, e-sport hanya melahirkan anak-anak sebagai user, pengguna saja, konsumen. Seharusnya pendidikan kita tuh mengarahkan anak untuk berpikir inovatif dan kreatif agar bisa menciptakan hal-hal baru, bukan sebaliknya, menjadi konsumen dari pasar digital. Kita harus menciptakan anak-anak bukan sebagai pengguna. E-sport itu anak-anak menjadi pengguna. Seharusnya ajari anak-anak kita menciptakan, berkreasi, bukan menggunakan. Kalau jadi pengguna, ya terus akan adiktif. Kecanduan terus. Memang tidak dipungkiri, e-sport itu cuannya banyak banget. Profitnya banyak banget, khususnya bagi para yang punya kepentingan. Dalam hal ini ya developer-developernya ya, perusahaan-perusahaan game-game yang memang sedang naik daun di saat-saat sekarang ini.
Kan lobby-lobby mereka sangat-sangat kuat banget ya. Sampai-sampai ini mencuat untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum kita. Nah, makanya perlu kita suarakan nih. Makanya kita perlu kita suarakan biar rencana ini, wacana ini ya cuma sekedar jadi wacana saja, jangan sampai menjadi sebuah kenyataan. Kita akan kerepotan, orang tua bakal repot, guru bakal repot mengarahkan anak-anak bisa ya jadi anak yang enggak kecanduan sama game gitu. Ismail menekankan digital citizenship kurikulum bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut. Membuat siswa bisa belajar dan mahir bermedia sosial, mengikuti kurikulum digital citizenship, tetapi dalam lingkungan simulasi. Maka dipastikan aman, terkontrol, dan terukur. Materi-materi digital ini juga nantinya bisa dimasukkan ke dalam tablet melalui aplikasi Enuma, sehingga guru dan siswa tidak perlu terhubung ke internet selama proses belajar. Hal ini sudah diterapkan di beberapa sekolah Muhammadiyah. Ada hal yang penting yaitu kurikulum citizenship, saya menyampaikan. Menyiapkan semua anak, mulai dari SD, SMP, SMA, untuk siap masuk ke dunia digital. Harusnya itu yang dimasukkan ke dalam kurikulum, bukan game. Kurikulum itu mengajarkan kepada anak-anak untuk mengatur waktu penggunaan gadget, berkomunikasi di internet, menghadapi bulian di internet, hingga cara-cara security di internet, mengamankan data pribadi dan sebagainya. Intinya segala hal mengenai digital akan diajarkan kepada anak dengan kurikulum itu. Jadi ada etika bermedia sosial di internet hanya salah satu dari kurikulum ini, ya. Jadi salah satu kurikulum yang diusulkan oleh beliau justru adalah bagaimana kurikulum adab dan etika bermedia sosial. Itu yang penting, bukan kurikulum e-sport. Kurikulumnya misalkan jadi masuk ke dalam kurikulum sekolah, anak-anak kita nanti suruh dihafalkan karakter-karakter game ya, karakter-karakter dari e-sport yang mereka mainkan. Kemudian, fitur-fitur dari game yang ada, nanti suruh dihafalin itu setiap hari. Nanti ketika mereka, ditegur, oleh orang tua, "Main game melulu," gitu ya, nanti alasannya apa? "Tugas mah, tugas dari sekolah," gitu. Makin pusing orang tua, jika ini benar-benar kejadian. Ya, jadi kita, mendorong di saat ini memang kita tidak bisa lepas dari, dunia digital, adalah zamannya. Yang kita butuhkan adalah kurikulum yang mengarahkan anak-anak untuk saat masuk dunia digital, mereka tidak terjebak, mereka tidak kebablasan ketika mereka berkreasi, berinovasi, namun inovasi dan kreasi yang terarah, tidak kebablasan, gitu ya. Sehingga melupakan norma-norma agama, norma-norma hukum. Nah, untuk itu kurikulum-kurikulum yang mengarahkan adab dan etika bermedia sosial inilah harusnya kita terapkan di sekolah-sekolah di negeri kita, di mana mereka bisa menghadapi seluk-beluk dunia digital, menghadapi berita-berita hoaks, menghadapi bagaimana penipuan-penipuan, menghadapi bulian, menghadapi kata-kata yang mempengaruhi perilaku-perilaku mereka, ya, menghadapi konten-konten yang sifatnya toksik, ya, konten-konten yang negatif, ya. Itu justru yang kita coba arahkan, kita dorong agar bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Biar saat mereka masuk di dunia digital, dunia yang memang sekarang kita hadapi bersama, ya, mereka tidak kebablasan. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi muda kita ya, tidak terjerumus lebih dalam dengan kebijakan yang sangat kontroversial. Mudah-mudahan cuma wacana dan tidak sampai kejadian ya.
Kalau kita nggak kawal, ya boleh jadi ini akan menjadi sebuah kenyataan. Untuk itu, tetap kawal, tetap suarakan, tetap kritis. Mudah-mudahan generasi-generasi muda kita ya bisa selamat dari hal-hal yang nyimpang, hal-hal yang kontraproduktif, hal-hal yang mengancam masa depan mereka. Demikian tips and tweet kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan lagi tips and tweet berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.